Dit, mana sih Dit? Kabur gitu. Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali kita pulang. Gue Agung dari LS3 TV nih. Dan biasa temennya dari LS3 TV. Emang iya? Siapa? Gue Hendra dari LS3 TV. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita Ya. di acara apa nih? Cabul. Candaan bola. Aduh, langsung aja nih Bang. Ngapain nih? Kita bahas El Clasico yang mantap jiwa. Oh, mantap jiwa. Iya. Ntar dulu sebelum kita pembahasan, kita ucapin terima kasih dulu dong. Wih, subscribernya meningkat ya. Kepada orang-orang yang telah subscriber. subscribe kita, kemudian yang telah menonton video kita juga. Betul. Sebelumnya ya. Iya. Dan kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia juga, yang loyal terhadap LS3 TV. Betul. Yang selalu komen, terima kasih. Dimanapun kalian berada, kita doakan yang terbaik untuk kalian. Oke. Dan jangan lupa yang belum, silahkan di-subscribe. Kemudian bagikan ke teman-teman kalian bahwa ada channel yang berbeda. Di atas perbedaan. Berbeda tapi jangan dibedakan, guys. Betul. Oke. Iya Bang. Kita bahas lagi sebelum kita ke Eropa lah, yang biasa-biasa dulu aja, yang santai. Kita dulu di sini nih. Indonesia. Akhirnya Indonesia ini bisa sedikit berlega nih Bang. Betul. Karena tidak disanksi oleh FIFA cukup berat ya. Betul. Cukup ringan saja. Hanya ringan ya. Sanksi administratif lah. Betul. Sanksi administratif yaitu berupa pembatasan bantuan dari FIFA ya. FIFA itu untuk sendiri, keuangan ya kayaknya ya kalau nggak salah. Betul, untuk keuangan, untuk dana pengembangannya itu sendiri. Mungkin kalau dari segi pengembangan ya masih tetap dibantu, cuman dari materi pendanaannya ya memang dibatasi ya, seperti itu ya. Ini betul. Mungkin sedikit teman-teman tahu juga bahwa kan FIFA itu selalu membagi-bagikan uangnya juga tuh. Betul. Nah, ketika dia ada penghasilan dari pertandingan Piala Dunia atau apapun itu, jadi seluruh anggotanya diberikan apa ya istilahnya? Ya reward ya, betul ya. Dana untuk pengembangan. Nah, itu yang akan sedikit istilahnya di stop ya Bang ya, dibatasi. Dibatasi ya. Betul. Jadi mungkin yang biasanya full, biasanya ada yang dapat 1 juta, 1 juta rupiah misalnya. 1 juta, kemudian dikurangi mungkin jadi 500.000. Tapi sih nggak ada rinciannya ya. Nggak ada rinciannya sih berapa persen gitu, nggak ada. Cuman ini merupakan salah satu perjuangan dari Bapak Erick Thohir yang telah melobi kepada FIFA sehingga hukuman yang diberikan oleh FIFA itu ringan ya. Oke. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak Erick. Mudah-mudahan bisa stabil terus mengembangkan sepak bola Indonesia. Dan yang jelas tingkatkan dong. Betul. Masa jangan sama dengan ketua-ketua sebelumnya dong ya. Betul. Kalau belum sebelumnya tentara, sebelumnya polisi kan sebatas hanya ya runner up dan juara-juara. Ya mungkin setingkat menteri lu lebih. Ya, jangan mungkin sih, harus optimis ya, harus lebih optimis. Ya. Dan pembuktiannya nanti di SEA Games. Nah, SEA Games ini drawingnya udah muncul juga nih Bang. Betul. Indonesia ini tergabungnya sama Kamboja, Myanmar, Filipina, sama Timur Leste. Betul. Di atas kertas harusnya sih lolos. Harusnya udah lolos ya. Kalau memang itu kita sampai nggak lolos grup, itu kemunduran yang sangat mundur. Bukan mundur besar lagi, tapi mundurnya. Jadi udah naik setengah nih, jatuh lagi ya, betul. Iya, secara hitung-hitungan harusnya lolos dan harus juara grup ya. Harusnya jangan minimal Bang. Iya, harus juara. Biasanya kalau Indonesia itu juara grup akan lebih mudah untuk masuk final ya. Betul. Tapi kalau jadi runner up, contoh di tahun kemarin 2022 yang harusnya diselenggarakan 2021 itu kan juga runner up Bang. Betul. Di bawah Vietnam. Akhirnya ketemunya Thailand kan. Nah, ini yang jadi masalahnya di grup sebelah itu lumayan, berarti kan
Thailand, Singapura, Vietnam, kemudian Malaysia. Setidaknya itulah. Iya. Ya. Upin Ipin main nggak tuh? Kayaknya main kali itu. Kan dia dari tahun berapa dia muncul ya Upin Ipin? Dari 2005-an ya? Ya kali kayaknya. Gue lupa. Ngapain bahas Upin Ipin nggak ada main bolanya dia? Kalau dia lahirnya dari tahun 2000-an kan sekarang udah remaja, udah main di SEA Games tuh. Iya juga bang. Iya. Benar. Iya. Masih main kartun mulu ya? Iya. Goblok. Ya. Jadi harusnya Indonesia secara hitung-hitungan harus bisa lolos dan harus juara grup ya. Dan Ya. Indra Safri pun tidak memusingkan dengan hasil drawing itu, tapi dia hanya berpesan 3 hal. Fokus, waspada, dan kerja keras. Kerja keras. Ini kayaknya ada ya dari sisi Betul. Pemimpin saat ini ya Bang. Betul. Ya? Kerja. Betul. Jadi memang kalau nggak kerja keras ya nggak dapat sesuatu juga. Memang semuanya harus dengan kerja keras ya. Pelatihnya siapa sih jadinya? Indra Safri kayaknya seperti. Bukan Sintayong ya? Bukan Sintayong, kayaknya fokus untuk di itu Piala Asia. Iya, Iyalah Asia udahlah. kayaknya, seperti itu. Jadi dan kemarin sempat juga Indra Safri menyampaikan bahwa udah ada TC juga ya, training center sekarang udah 30. Tanggal 7 kan kemarin kan? Ya udah 36 ya, 36 yang masuk ke training camp. Itu termasuk yang 7 pemain itu Bang? Iya, Marcelo Ferdinand juga dipanggil. Kemudian emang boleh pulang dia? Iya, boleh katanya. Elkan Bagot boleh juga karena ini kan pestanya Asia Tenggara dan mungkin ini kalau biasanya nggak diizinin ya? Ya kalau SEA Games kan ada catatan di FIFA-nya juga dan di ininya juga seperti itu. Dan ini merupakan event terbesar di Asia Tenggara juga kan. Jadi boleh. Lah kenapa kemarin Piala Asia nggak dikasih Bang? Ya kalau Piala Asia itu sebenarnya bukan nggak dikasih, karena kalau si Marcelo Ferdinand itu sendiri kan baru gabung banget. Oh iya. Betul, kan nggak secara etikanya atau ya secara moralnya kan nggak begitu layak juga. Makanya Sintayong kenapa ngamuk-ngamuk kepada Marcelo Ferdinand, karena lu udah tahu sebentar lagi udah mau main nih, lu tiba-tiba ke Eropa seleksi. Ya lu lagi seleksi kemudian pasti nggak bisa pulang ya? Iya, nggak bisa pulang karena iya. lu juga belum bisa mengajukan permohonan untuk lu anak siapa gitu kan. Kok bisa tapi kontraknya tetap lanjut nih si Marcelo Ferdinand? Oh, kalau kontraknya tetap lanjut untuk saat ini. Tetap. Dan kemarin dia pun memberikan sumbangsinya, kemenangan klubnya tuh 5-0 ya, seperti dia cetak gol ya? Ya, asis kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi ya berhasil juga gitu untuk memberikan permainan dan di lini tengahnya. Luar biasa di klub barunya seperti itu. Jadi ya, untuk Marcelo Ferdinand ya sukses selalu dan bisa memberikan permainan terbaik nanti di SEA Games. SEA Games ya. Oke lah. Dan Elkan Bagot pun lagi diusahakan juga bisa merapat dan ini mungkin nanti menjadi salah satu pilihan dari Indra Safri bersama Rizky Ridho biasanya di belakang tuh. Dan Rizky Ridho masih masuk ya? Dia pemain muda, masih muda kan Rizky Ridho itu masih di Asnawi ikut nggak? Asnawi ikut, kemudian si Arhan juga ikut. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini yang dari U22 juga yang U20 yang gagal kemarin pun yang 7 itu juga ikut juga gitu, masuk situ seleksi ya. Ya mungkin kan hanya 20 Bang nanti Bang. Betul, 20 ya, nanti kita lihat aja siapa yang terpilih dari 7 orang itu ya, seperti itu. Oke, siap. Jadi, ya. Hoki Caraka semangat nih. Iya. Harus bisa lolos. Ya kadang kalau memang di Piala Dunia kemarin tidak dilihat karena nggak bisa jadi main di sini untuk di dunia, ya harapannya ya lu perform di SEA Games nanti. Juara ya. Ya kan pasti banyak agen-agen juga yang berseliweran datang ya, ke minimal Asia lah. Iya, minimal Asia lah, seperti itu. Kalau memang bisa berbicara di SEA Games, tidak menutup kemungkinan juga seperti dulu kasusnya Egy kan, karena padahal tidak membawa mau juara dulu Egy ya, yang di U18 atau 17-nya. Enggak ya? Enggak juara. Cuma kan dia perform gitu kan, walaupun ya yang seperti disampaikan si Hoki Caraka itu sendiri, kalau misalkan timnya walaupun kalah, tapi kalau ketika ada dia perform, ada kemungkinan kan dilihat oleh agen-agen dari luar.
mungkin agen beras. Ya enggak sih, maksudnya kan tinggal contoh aja Asnawi sama Arhan lah ya. Iya, betul. Asnawi sama Arhan pun kan sampai saat ini mereka masih bermain di luar negeri masih ya. bermain di luar negeri. Jangan ngomong Witan sama Egy, Bang. Bahkan untuk si Asnawi sekarang udah di klub divisi utamanya Korea Utara lagi, Korea Selatan. Korea Selatan maksud gue. Jadi udah pindah klub di. Udah pindah ya? Iya, bukan di Arsene Wenger lagi. Kalau kemarin kan dia masih Ansang Granger ya namanya. Susah juga. Jadi ya. Itulah namanya. Jadi kemarin di Liga 2, sekarang udah di Liga Utama seperti itu. Selamatlah untuk Asnawi itu sendiri udah memperbaiki karirnya. Jadi ini dan harapannya ya seperti yang kita sampaikan di awal, ya mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara jauh lebih banyak sehingga bisa mendapatkan emas. Yang terakhir kita dapat 91 di SEA Games. Iya, udah 32 tahun. 32 tahun, sekelas umurnya itu sama dengan Menteri Menpora sekarang nih yang baru diangkat. 32 tahun juga umurnya 32 tuh. Ya? Iya, betul. Dari dirutnya Rans ya. Seperti itu. Iya, luar biasa ya. Diangkat jadi Menpora. Itu dirutnya Rans orang partai berarti ya? Iya, bukan orang partai juga sih. Iya, mungkin orang partai lah. Masa enggak orang partai bisa jadi menteri? Iya, ngamuk-ngamuk dong yang punya jatah. Iya. Iya kan? Iya. Oke, udah enggak usah kita bahas itu. Oke ya. Selamat buat Indonesia yang akan melakukan pertandingan di SEA Games nanti, kayaknya bentar lagi nih. Ya, mudah-mudahan seperti tadi kita sampaikan di awal. Oke, Bang, cukup ya? Cukup. Untuk Indonesia nih. Kita pergi ke kita ke Spanyol dulu, Bang. Seperti tadi gue bilang. El Clasico. Nah, ini di luar dugaan nih, Bang. Di luar dugaan bisa unggul 4-0 dan hat-tricknya Benzema ini yaitu salah satu hat-trick dari pemain Madrid ya. Itu yang terakhir kali hat-trick di Camp Nou itu adalah tahun 1963. Dan sekarang Benzema ya. Iya. Luar biasa, lama juga ya hat-trick di Camp Nou, luar biasa. Ya kalau menurut gue sih ini dari awal pun Barcelona kalau di Copa memang harus tersingkir. Dari permainan sebelumnya pun ketika di Bernabeu menangnya juga menang gol bunuh diri ya, Bang ya. Hoki keberuntungan gitu kan, serangan balik, kemudian tendangan si Prankesi waktu di Bernabeu itu di menit-menit akhir injury time kemudian jadi gol ya. Dan itu pun salah satu blunder dari bunuh diri juga ya, bukan Militao blunder. Ya? Iya, dan Militao atau Nacho sih? Militao ya. Iya, salah ini antisipasi bola kena Militao sehingga si Courtois-nya mati langkah kan. Nah, sekarang ya dari permainan pun dan gue juga bingung ya sama si Xavi Hernandez ini kan udah jelas di tengahnya itu kan memang si Frenkie de Jong cedera, kemudian si Pedri juga cedera, pemain tengahnya kan memang pada cedera ya. Hanya saja kok penempatannya di tengah ya ditempatkan pemain-pemain tua ya. Seperti Basque, kemudian si siapa namanya? Sergio. Iya, Sergio lah. Iya, betul. jadi kalah lari mulu sama Vinicius kan. Oh iyalah, pasti. Rodrigo aja bagus. Betul, seperti itu. Jadi ya kalau menurut gue ya itu pure kesalahan dan kecerobohan si Xavi Hernandez itu sendiri. Mungkin kalau memang lo harus mempercayakan produk La Masia-nya harus main di tim utama, ya lo pilih cari yang mudaan lah yang bisa mengantisipasi larinya si Vinicius ya. Berkali-kali Vinicius diobrak lari lolos gitu dari pengawalan tengahnya ya, luar biasa. Ya itu kan itu counter attack semua, Bang. Betul, dan counter attack tiganya iya, satu penalti. Jadi artinya kan nggak terlalu gimana juga artinya, maksudnya kan memang benar-benar berarti emang kalah aja. Dari sisi penempatan, kecepatan itu kan emang kalah aja udah. Ya Benzema bisa hat-trick di situ kan, ya kan aneh juga. Agak aneh-aneh juga kan, dan penempatan back-backnya pun biasanya si Ronald Araujo itu kan di tengah. Kenapa dipindahin ke sayap, ditempatin di situ Julius Koundé sama si Marco Alonso, kan agak-agak aneh juga kalau menurut gue pribadi ya, seperti itu. Jadi ya untuk untuk ini pure kesalahan seorang Xavi Hernandez itu sendiri ya, untuk
meracik sebuah tim untuk di pertandingan tersebut. Betul. Sekarang apapun dampaknya, sekarang dia memang di atas ya, beda 12 poin dengan Real Madrid, itu bukan, kalau menurut gue bukan salah satu kecerdasan dari Xavi, itu faktor luck aja seperti itu. Karena Madridnya sendiri terseok-seok ya. Kemudian Barsanya ya pun menangnya pun kan tidak terlalu mencolok juga, tipis-tipis 1-0 gitu, jarang menang gede ya. Jarang menang gede. Kalau zaman dulu kan menangnya luar gede-gede biasa tuh. Ternyata dibantu wasit juga. Jangan ngomong dulu Bang, lagi diselidikin Bang. Lagi diselidikin. Iya. Takut bener ya. Iya kan, kalau bener sih nggak jadi masalah. Salah ini ya. Aduh. Jadi ya untuk Real Madrid berhasil melangkah ke final dan dia akan menghadapi Osasuna. Ya harusnya sih secara itu Osasuna dia di liga bawahnya kayaknya ya. Ya nggak bawah juga, di middle lah dia, nggak terlalu bawah seperti yang di bawah banget kan sebenarnya si Sevilla tuh. Sevilla tuh ancur-ancuran di tim ini nih. Nanti yang ketemu MU ya? Iya, yang ketemu MU ini. Makanya kalau MU bisa sampai tersingkir dengan tim tersebut ya luar biasa. Memalukan. Jadi untuk Osasuna sih di middle, dan ini ya lagi-lagi ya kalau di Copa itu, di turnamen itu tim kelas bawah pun bisa menunjukkan tajinya ya. Nah, ini yang mungkin sedikit gue harap di sini nih, Real Madrid itu bisa apa ya? Kalau lu di turnamen seperti lebih bagus ya. Nggak ya mental aja. Betul. Seperti halnya lawan Liverpool kan mungkin kondisi imbang ya dengan Liverpool, tapi siapa sangka juga bisa menang gede begitu 5-2 gitu kan. Betul. Dan kalau kita bicara Real Madrid sudah tidak harus diragukan lagi di level turnamen itu sendiri. Gitu Bang? Betul. Jadi sekali lagi untuk Madrid ini salah satu trofi ya seperti yang kita sampaikan. Harus dapat nih. Harus dapat karena untuk La Liga itu sendiri ya sepertinya sih lepas kayaknya. Kalau memang seandainya nggak tahu ya kalau Barca harus kalah 4 kali. Ya jadiin partai ini aja, partai pendukung mana gitu Barcelona kalau seandainya kalah 4 kali kemudian Madridnya berturut-turut menang dan kesalip ya. Itu selalu goblok banget itu pelatih berarti. Itu pasnya banget Bang. Dukung Real Madrid ya. Kalau gue sih bebas. Iya yang menang sih. aja. Oke. Jadi untuk Madrid silakan dapatkan trofi yang memang sudah tersedia ya Bang di ya. depan mata. Ibaratnya tangan lu tinggal julurkan aja ke atas. Iya. Yang penting tidak ada semut rang-rangnya tuh di atas. Oke Bang, kita mau kemana nih Bang? Kemana ya? Kita ke mana ya? Ke Munchen. Munchen kalah nih. Wah, di FB Pokal. FB Pokal ya, kalah lawan Freiburg ya. Ini dulu Freiburg ini salah satu tim yang dimana Thomas Tuchel itu meniti karir. Wah, awal-awal nih. Dan tim yang dimana Thomas Tuchel meniti karir ini sekarang menyingkirkan Thomas Tuchel itu sendiri ya. Jadi Thomas Tuchel ini langsung pamornya, wibawanya langsung luntur seketika ketika dia datang ke pertandingan pertama menang ya Bang ya. Ke Munchen dengan memberikan kemenangan 4-2 ya lawan Dortmund itu sendiri dan mengambil alih puncak klasmen. Kemudian di Freiburg jatuh seketika wibawanya, kalah 2-1 ya seperti itu oleh Freiburg ya seperti itu. Jadi ini ya kita lihat aja ya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang disampaikan oleh Thomas Tuchel itu sendiri ketika dia waktu pertama kali diinterview oleh wartawan sampai di Munchen, targetnya katanya treble winner, tapi salah satu piala yang udah lepas ya satu ya. Iya, udah lepas nih dari jangkauan. Target mah boleh-boleh aja Bang selagi dia masih bermain sebenarnya. Betul. Ya makanya kita liatin aja nih sampai mana nih Tuchel ini. Kayaknya sama Manchester City juga
Ya. Kalau Thomas Tuchel ya. Iya, Ya udah, nggak usah terlalu jauh dan lawannya pun kalah ya Bang ya, si Dortmund ini ya Bang ya. Betul, Dortmund kalah RB Leipzig nih. Ya, sama Leipzig ya. Jadi di finalnya nanti Freiburg lawan Leipzig ya, luar biasa lagi. Ini bisa, ini Leipzig klub yang luar biasa juga nih. Maksudnya itu apa ya? Dia mengganggu ketenangan Dortmund dan Munchen. Iya. Ya, ini gitu salah satu trofi yang istilahnya untuk penghiburan klubnya Leipzig ya, karena habis dibantainya luar biasa kan sama Manchester City di Liga Champions. Ya, ini merupakan salah satu trofi sebagai penghibur lah. Iya, pelipur lara lah istilahnya. Dia udah berdarah-darah ya, ini salah satu piala yang satu trofi yang memang harus diambil. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya Bang ya. Betul. Ini kalau di atas kertas ya hitung-hitungannya Leipzig harusnya bisa mengatasi mendapatkan itu sendiri ya. Betul. Seperti itu. Jadi selamat untuk Freiburg dan Leipzig yang lolos ke final di FB Pokal Jerman. Oke. Jadi klub raksasanya tumbang semua. Tumbang. Napoli tumbang kemarin. Napoli nggak usah dibahas itu Bang. Betul, udah tumbang. Kemudian di di Juventus imbang kemarin ya. Inter ya. Lawan Inter. 1-1 ya. 1-1. Dan ini di itu di Turin kemarin ya? Turin ya kemarin mainnya. Berarti ada kalau di ini ada. Jadi nanti ada pertandingan kedua. Ulang, betul. Pertandingan ulang ya kalau di ini. Kalau di Italia ya. Soalnya kalau di Munchen kan di Jerman maksud gue nggak ada tuh. Kalau kalah sekali ya udah kalah kan. Ya itu kan modelnya kayak kemarin pas di Inggris FA. Iya, dia betul. Misalkan lagi 16 besar itu nggak ada pertandingan tunda gitu. Betul. Jadi kalaupun misalkan sama dilanjutkan penalti. Nah, itu di mana Itali enggak, jadi nanti dia main lagi tuh sekali lagi. Betul, sekali lagi ada ya. Jadi untuk si Inter sama Juve. Walaupun diwarnai dengan kontroversi dari biasa rasisme dari penonton ya. Ultrasnya Juve ya ke Lukaku kena kartu merah, udah itu kena rasis juga, udah itu sekarang katanya di ban juga, nggak boleh main karena berantem sama siapa tuh? Handanovic sama siapa yang Handanovic temannya dia ya? Handanovic kan siapa namanya Cuadrado siapa? Cuadrado ya betul. Cuadrado dari Juve ya. Betul. Dan jadi di laga tersebut ada 3 orang tuh yang dihukum yang nggak boleh main. Jadi Samir Handanovic, Lukaku sama Cuadrado. Betul, dari Juve-nya sendiri. Ya memang pertandingannya sangat menjenuhkan juga gitu, nggak perlu dibahas juga. Jadi oleh kita sekarang spill aja ya bahwa rasisme itu ya harus dihilangkan ya. Kalau di kita mungkin berantemnya masih sistem tawuran ya. kalau di negara kita itu sendiri ya lempar-lemparan lah, lempar bis lah, segala macem lah. Tapi kalau di sana tuh rasismenya yang sangat kuat ya. Langsung ngejek ke orang ya Bang. Iya, kulit hitam lah, monyet lah, kayak si Vinicius itu kan disebut monyet secara tidak langsung tuh oleh fans. ultrasnya ultras lawan ya. Ultras lawan ya, seperti itu. Dan dia berkali-kali menjadi cemoohan dari fans-fansnya lawan ya, seperti itu. Oke, untuk Italia mungkin itu aja untuk Italia ya. Dan kita lihat siapa yang menangkan trofi untuk Coppa Italia. Dan kemungkinannya sih nanti yang lolos Fiorentina ya kalau nggak salah ya. Fiorentina. Iyalah, iya kan? Lawan mana? Juve ya? Yang nggak tahu maksudnya nanti Juve, Inter ya itu masih masih memiliki kesempatan yang sama. Oke Bang, ini kita besok ada pertandingan yang lumayan nih Bang. Betul. Ada Arsenal Liverpool, kira-kira gimana Bang? Arsenal Liverpool ya, ini seperti yang gue sampaikan sebelumnya, ini salah satu pembuktian Arsenal apakah mentalitinya bagus ya. Bisa stabil sehingga bisa memenangkan pertandingan, karena datang ke Anfield ini merupakan tempat yang sangar istilahnya untuk lawan-lawannya ya. Setan aja di 7-0 kan di situ. Oh iya juga. Apalagi anak-anak muda ya Bang ya. Apalagi anak-anak muda yang rentan gitu kan. The Young Guns. Betul. Jadi mungkin Liverpool di
luar ketika away ya mereka seperti tim remah-remah gitu ya. Tapi ketika di kandang itu jangan salah, Liverpool tuh bisa memberikan warna yang berbeda, dan kemungkinan besar si Thiago Alcantara pun di sini main ya, mengisi 3 central mid ya, seperti mungkin nanti kalau memang si Fabinho, kemudian si Henderson dan si ini Van Dijk nggak main Thiago Alcantara bisa main bertiga, ya minimal mereka bisa mengatasi pemain-pemain tengah dari Arsenal itu sendiri ya, walaupun memang ketiga orang ini usianya udah lansia. Udah lanjut bang. Ya, kalau dibanding belum selansia Modric loh. Kalau dibandingkan dengan si Odegaard sama ini kan jauh masih gitu muda kan. Itu. Odegaard di tengah tuh kan Arsenal pasti mengandalkan si Granit Xhaka. Granit Xhaka doang yang udah tua. Iya, dan tuanya pun nggak setua si Henderson sama si Fabinho kan, seperti itu. Masih ya kalau 27 28 kan masih stabil lah usianya, masih peak performnya luar biasa gitu. Gitu. Kemudian kalau Granit Xhaka kan usianya masih 23 gitu kan. Granit Xhaka siapa namanya? Bukayo Saka. Odegaard, ya Bukayo Saka. Kemudian si Odegaard itu usia-usia produktif semua, dan usia-usia lagi larinya di kencang-kencangnya, itu luar biasa gitu. Betul. Jadi intinya sih kalau misalkan Arsenal ini mentalitinya bagus, bisa mengalahkan Liverpool, kayaknya sih itu fix juara kayaknya itu. Karena betul. Nanti sih ke depannya dia masih ketemu Chelsea ya. Cuman Chelsea kayaknya nggak seberat Liverpool lah. Betul. Chelsea dan Manchester City, 2 sandungan lagi yang dia akan akan temukan ya, akan dia temui. Dan kalau misalkan dia bisa melewati atau bisa mengatasi Liverpool ya, walaupun dia kalah di 2 pertandingan City sama Chelsea, kalau menurut gue ya dia bisa menjadi juara gitu, seperti karena sisanya dia setelah itu ya melawan tim-tim yang kecil ya, yang secara hitung-hitungan harusnya menang gitu, seperti itu. Dan kalau seandainya kalah nih, ini yang menarik nih, kalau seandainya Liverpool kan harusnya ada motivasi lebih. Biasanya Liverpool itu seperti tim-tim underdog di bawah tuh biasanya, yang biasanya memang dia kalah tiba-tiba jebret menang berapa 0 gitu kan, kayak ke MU kemarin kalah tiba-tiba menang, walaupun permainannya memang sol-sol seperti itu, tapi hokinya kan kadang-kadang setiap peluang jadi gol. Nah itu yang jadi masalah seperti itu. Ya kita lihat aja kalau memang Anfield ini masih angker untuk Arsenal ya. Bisa jadi kalah ya bang? Bisa jadi kalah untuk Arsenal itu sendiri ya, seperti itu. Kayaknya biar seru kalah aja deh. Iya bener sih. Biar seru maksudnya gitu biar bang. Seru ya, deg-degannya berasa ya kayak tahun. Bukan gue dukung Liverpool enggak, tapi kayaknya biar seru. Betul, kayak tahun lalu ya. Tahun lalu juga kalah dia. Enggak, maksudnya tahun lalu kan perebutan gelar juara sampai pertandingan terakhir itu. Iya gitu, itu kan seru ya kalau gitu. Jangan bedanya 12 poin, ngapain 12 poin, beda 18 poin. Ya itu pertandingan. Tapi bener-bener kalau Liga Inggris itu ya. Itu saya pertandingan terakhir. Betul. Yang sama-sama menang, ternyata menangnya ya itulah, sama dulu kayak MU sama Manchester City. Betul. Tahun 2010. Yang dikiranya tadinya Man City bakal kalah, ternyata dia menang gede. 6-1 buat. Bukan, yang lawan QPR dulu waktu terakhir. QPR, iya betul. Oke, dan MU pun akan merajut nasibnya kembali nih bang. Nanti dia akan ketemu dengan Everton yang secara hitung-hitungan mungkin mudah dikalahkan, tapi kadang-kadang nggak mudah juga gitu loh. Betul. Everton ini bang. Karena gini ya, kalau MU ini kalau gue lihat ya terlalu ketergantungan kepada Rashford itu sendiri. Ketika yang gue khawatirkan ketika Rashford tidak perform, dia ya takutnya MU tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, seperti itu ketika. Karena seperti tidak ada yang bisa cetak gol lagi. Betul, selain Rashford ya, kemarin pun terakhir lawan Brighton. Enggak, sebelumnya menang 1-0 kan. Kemarin Brighton. Bukan Brighton yang mana? yang bukan kemarin, lawan setelah Newcastle.
Iya, Brighton itu. Emang Brighton menang 1-0 itu? Iya. Oh, 1-0 lawan Brighton ya? Iya. Oh ya, 1-0 itu pun golnya. Sorry, bukan Brentford. Kan. Makanya kataku Brentford ya. Iya. Untuk pertandingan pertama, gua rasa itu memang MU ya bisa mengatasi perlawanan dari Brentford ya, Brentford itu sendiri ketika babak pertama, tapi ketika babak kedua diserang habis-habisan kan oleh Brentfordnya, dan itu pun untungnya si De Gea nih lagi peak perform tuh kemarin tuh, bisa menggagalkan beberapa peluang ya seperti itu dari Toni, dan di sini memang untuk MU itu sendiri ya sekali lagi dengan ketidakadaan dari seorang Casemiro di tengah itu sangat luar biasa dampaknya ya. Karena berdasarkan statistik yang ada ya, ketika Casemiro main itu hampir 80-90% tuh menang gitu, dan sisanya paling kalah kalau memang ini seri aja gitu kan ketika Casemiro main. Tapi ketika Casemiro nggak main itu hampir 99% kalah terus kalau nggak seri gitu kan, kebalikannya gitu kan. Jadi dengan sangat berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh sekali ketika Casemiro nggak main di lini tengah, dan si Fred pun ketika Casemiro main itu jadi bagus banget mainnya gitu, ke bawah bagus. Tapi ketika nggak ada si abang-abangan di tengahnya ini nih, jelek banget gitu, amburadul. Si Sabitzer on off, kadang-kadang ya memberikan warna yang berbeda, kadang-kadang buruk banget gitu kan. Kemudian si McTominay juga sama aja gitu, seperti itu. Jadi kurang memberikan kontribusi yang wah juga. Si Anthony pun masih muter-muter kagak jelas. Kemudian permainannya pun gampang kebaca kalau si Anthony itu, kalau menurut gue kan, karena dia dari posisi kanan, kemudian pasti dia cutback ke tengah untuk bolanya sendiri agar di kaki kirinya kan, karena si kaki terkuatnya dan kaki ininya kan kaki kiri gitu yang jadi masalah. Jadi back-backnya lawan pun udah bisa udah paham gitu, karena di Anthony ditempatkan di situ. Mungkin si Erik ten Hag harus memikirkan gitu, bagaimana si Anthony mungkin digeser ke tengah, mungkin menjadi sepertinya seperti perannya Sancho saat ini kan, sempat jadi nomor 10 gitu kan. Seperti itu. Harusnya si Anthony itu mungkin ada peranan baru, karena kalau ditaruh di sayap itu sendiri di tempat yang sama ya tidak akan menghasilkan sesuatu, kecuali dia sejauh ini baru menghasilkan 3 gol kalau tidak salah ya, atau 2 gol si Anthony itu, dikit 3 gol ya. Jadi kontribusinya dengan harga yang 100 juta ya jauh banget gitu. Sebenarnya sih kalau masalah harga itu mesti, kalau menurut gue bisa diperdebatkan, karena kan betul, kalau dari harga memang harga itu kan kegoblogan manajemen. Itu aja, jadi gitu maksud gue tuh, cuman kan harusnya memang ya lo bisa memberikan emang dia itu harganya nggak segitu, cuman maksudnya lu aja yang lelet belinya, jadi lu dapetnya segitu. Jadi yang bodoh bukan pemainnya sebenarnya kalau menurut gue. Iya, maksud gue ya si Anthony sendiri ya jangan terlalu banyak gaya juga gitu, ketika lo nggak harus lebih simpel lah. Iya, permainannya mungkin lo tahu lah kelemahan lo di mana, kelebihan lo di mana, ya lo harus bisa memanfaatkan kelebihan dan kekurangan lo itu sendiri gitu, sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk tim. Karena kebaca mulu gitu permainannya gitu kan, ketika Rashford-nya dikunci, udah pemainan MU mati. Si Bruno Fernandes yang marah-marah kagak jelas, yang itu gue itu kan gitu kan. Si orang kenapa ya, orang Portugal, orang Belanda tuh hobi itu marah-marah mulu gitu kalau itu tuh. kalau itu kan, kalau dulu tuh di Belanda tuh sukanya marah-marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit apalah gitu kan. Kalau maksud gue ya sosok kaptennya juga memang gitu, capnya juga seperti itu si Bruno Fernandes. Yang lainnya pun ya nggak ada yang beda sendiri gitu, memberikan warna yang berbeda sehingga permainan MU tetap stabil seperti Casemiro itu sendiri. Bahkan si Casemiro itu sendiri kan baru kali ini loh di Liga Inggris dia mendapatkan kartu merah di Liga Inggris ini 2 kali loh. Sebelumnya di Real Madrid itu dia absen paling cedera. Nah itu mungkin perbedaan bang, kerasnya ya. Mungkin ya, kerasnya Liga. Maksudnya lu nggak luar biasa ya. Wasitnya berbeda sekali di antara mungkin dia bermain di Inggris sama di Spanyol gitu kan. Iya. Ya oke lah itu.
Oh, iya. Manchester United harapannya sih bisa menang supaya lawan Everton ya, bisa kembali menjauhi, karena Newcastle pun sebelumnya menang juga tuh seperti itu. Betul. Jadi sekarang peringkatnya peringkat Empat ke-4 Manchester United ya, walaupun dengan poin yang sama dengan Newcastle. Ya untungnya si Tottenham kemarin seri ya, imbang ya. Kalau nggak imbang tuh salib tuh habis tuh dua tim itu. Mungkin Newcastle masih aman di keempat, MU ini sendiri jadi kelima ya. Siap Bang. Jadi ya MU harus siap berbenah juga, dan manajemennya aduh si brengsek si siapa namanya, Glazer ini cepet dong dijual. Kalau dijual enggak gitu. Iya, kalau lu nggak jual berarti lu kasih duit buat beli pemain. Iya, aduh kata gue aneh banget nih. Ini lintah darat banget nih gitu, dimanfaatkan banget. Udah ada yang mau beli, ada yang mau ini, masih menggocek-gocek aja untuk mencari harga yang terbaik. Kalau gocek-gocek nggak Messi. Oke. Ya Bang ya. Kemana lagi? Kita capek nih gue ngoceh mulu dari tadi ini. Oke lah, itu mungkin Bang. Pokoknya harapannya Indonesia bisa melaju, bisa bagus ya Bang ya. Sesuai dengan drawingnya yang tadi kita sampaikan. Seperti ini jinglenya Tayo. Hai Tayo. Hai Tayo. Wis sedang melaju gitu ya. Oke. Melaju. Aduh, luar biasa Bang. Jadi apa lagi yang kita bahas ya? Udah Bang. Udah habis ya? Iyalah udah. Wih, kameramen tidur lagi. Ya. Aduh. Nah, ini makanya. Aduh, pules dia nih kameramen. Makanya. Bangun, woi. Woi. Nggak bangun dia. Oke lah. Mau sahur teman-teman ya, yang mau sebentar lagi sahur silahkan sahur. Yang mungkin besok mau nggak berpuasa, ya mungkin karena halangan Bang. Ya lanjutkan tidurnya. Oke ya. Betul, nanti. Semoga sehat selalu, lancar-lancar puasanya, murah-murah rezekinya. Maaf Kati kalau kita banyak saleh. Sekarang Jakarta ya, kita ngomongnya. Udah ngelantur ngomongnya nih Bang ya. Betul. Pokoknya Bang, apapun yang terjadi terhadap hidup kita, yang jelas selalu tetap bersyukur.